Banjir air mata bermula dari isak tangis kepedihan Ibu Joshua di ruang sidang saat menjadi saksi dari terdakwa Richard Eliezer. Duka ini direspon oleh Richard Eliezer dengan penuh keberanian dan kerendahan hati menghampiri kedua orang tua Joshua bersimpuh memohon pengampunan. Eliezer juga janji akan memanfaatkan posisinya sebagai justice kolaborator untuk memberi penghormatan terakhir kepada Brigadir Joshua Huta Barat. Saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya. Akan membela abang saya, Bang Yos, untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan. Saya tidak meyakini Bang Yos telah melakukan pelecehan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Namun saya ingin mengatakan bahwa saya siap untuk apapun yang akan terjadi dan apapun keputusan untuk diri saya. Terima kasih. Penuh banget. Para saksi nanti akan diambil sumpahnya terlebih dahulu. Baik, Bu. Saya tahu saat itu campur aduk antara emosi dan pikiran jadi satu. Karena masing-masing pihak, baik dari keluarga besar Joshua Huta Barat, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati akan saling berhadapan satu sama lain. Agak susah sih memang saat itu untuk dapat gambar dari dekat karena lautan manusia di ruang sidang. Tapi cukup bisa mendapat gambar muka Ferdy Sambo yang cukup muram sebelum 12 orang saksi memasuki ruang sidang. Beberapa jam sebelum memasuki ruang sidang, saya berkesempatan untuk bertemu dengan ibu dan tunangan dari almarhum Brigadir Joshua. Mungkin karena sama-sama dari Sumatera Utara, jadi bisa bercengkrama dengan leluasa meski hanya sebentar. Good luck ya Inang. Lah Kak. Biar nggak tegang, makanan ibu kota dan guyonan jadi topik di ruang tunggu. Lumayan kan? Setidaknya kita bisa melihat ada senyum di wajah mereka. Rasanya di setiap daerah itu ada semua masakan. Tapi ada bedanya nggak masakan yang Jakarta sama masakan yang Jambi? Mungkin kurang asin, atau kurang rempah gitu. Serius? Di sini kurang pedas? Mau ya Mang? Aku aja udah kepedesan. Agak manis-manis soalnya sambal. Mohon izin saya menyampaikan permintaan maskernya supaya dibuka. Silakan saudara terdakwa. Wajar aja sih ya kalau pada akhirnya orang tua Joshua lepas kendali di persidangan. Karena satu aja pertanyaan, tentang kenapa anaknya harus dibunuh segitu kejinya dalam kejadian ini. Dan sampai sekarang belum terjawab. Dan beberapa kali Ibu Joshua menangis secara histeris di persidangan, menanyakan kenapa peristiwa ini bisa terjadi dan meminta para pembunuh itu bertanggung jawab. Bapak adalah ciptaan Tuhan yang seiman juga dengan kami ibunya. Dengan anakku Nofriansyah Yosua yang sudah Bapak habisi. Tapi tidak tegaknya Bapak tidak bergeming sedikit pun untuk memberikan penjelasan ke anakku, memberikan pembuktian untuk dikejap. Bapak Ferdy Sambo, mohon segeralah sadar, bertobatlah Pak. Belum kering nih luka di hati. Permohonan maaf dari Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati justru menggoreskan luka yang lebih dalam lagi. Bapak dan Ibu Joshua, saya sangat memahami perasaan Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf atas apa yang telah terjadi.
Banyak yang janggal di persidangan. Ini bermula dari kesaksian ART Ferdi Sambo Susi yang diduga memberi kesaksian palsu. Bagaimana dia disampaikan? Om Kuat berkata ke Om Joshua, ya jangan naik ke lantai 2 gitu. Jangan naik 1 langkah ke tangga gitu. Atau kebunuh kamu? Kalau bodohnya saya tidak dengar. Kemarin saudara bilang begitu. Logika saya, kalau saya menemukan atau orang menemukan lagi tergeletak, itu yang dipikirkan adalah nggak bertanya ada apa. Oke, mari kita naikkan ke atas, kita dudukan supaya yang bersangkutan bisa istirahat. Bukan bertanya atau berantem, melarang, kau nggak usah naik ke atas. Bukan seperti itu. Cerita kamu nggak masuk di akal. Paham? Berbelit-belit sih, ya pantas saja. Ibu Joshua mempertanyakan ada hubungan apa antara Kuat Maruf dengan Putri Chandrawati. Ya masa iya supir sekelas Kuat Maruf bisa punya otoritas sedemikian hingga untuk mengatur nyonya besar? Ini kalau manusia diciptakan Tuhan normal, punya mata, punya hati, tapi sakit pun kalian. Berulang Ferdi Sambo itu mengikuti skenario atasanmu itu. Dan putrimu yang kau banggakan itu. Ada apa kamu dengan si putri itu, Kuat Maruf? Dan situasi emosional juga dirasakan oleh Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Karena nggak kuat menahan sesal di dada, untuk pertama kalinya, baru kali itu, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati mengeluarkan air mata dan rindu ketika mereka bertemu dengan para ajudan dan asisten rumah tangga mereka di persidangan. Dan permohonan maaf yang dilontarkan pun ini berbeda dari yang kita pernah dengar sebelumnya. Izin juga yang mulia terakhir, Pak. Ya, apa? Kan saya ketemu dengan ajudan saya ini, Pak. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf ke mereka. Oke, silakan. Karena saya sudah menganggap mereka sebagai anak-anak saya, Pak. Tapi karena ada peristiwa ini kemudian mereka harus diproses, kemudian si Yogi harus membatalkan pernikahannya, Pak. Ini saya sampaikan permintaan maaf ke anak-anak saya ini sehingga saya tahu nih peristiwa yang harus mereka hadapi. Saya tuh cuma mikir ya, ini kan banyak banget emosinya. Kira-kira gimana ya hakim menyikapi ini semua? Akankah emotional attachment dapat mempengaruhi putusan hakim nantinya?